Halo guys, welcome back to my channel. Dimana isi video gue itu random banget. Dari mulai makan, kulineran, nonton konser, sampai jalan-jalan. Nah, di video gue kali ini gue akan ngasih lihat suasana Pulau Nusa Kambangan yang ada di Cilacap. Mau tahu gimana keseruannya dan suasananya? Oke, kita cek ya di video ini. Nah, ini masih di Teluk Penyu. Kalau di Teluk Penyu itu dengan Pulau Nusa Kambangan itu jaraknya sekitar 10 menit lah. Gitu loh, yang seperti video gue yang kemarin itu ada Benteng Pendem. Nah, di sini nih letaknya Benteng Pendem. Pulau Teluk Penyu itu kalau mau ke Nusa Kambangan kita tinggal naik macam perahu ya. Perahu motor gitu. Nah, dari perahu motor itu kurang lebih perjalanan 10 menit. Nah, untuk biayanya naik perahu itu relatif. Ada yang 25.000 sampai 50.000. Mungkin karena kemarin gue kesana pas banget libur lebaran. Jadi harganya agak sedikit pricey. Ya 50.000 satu orang. Cuma oke lah, perahunya pun lumayan. Dan bisa diisi sampai dengan 15 orang. Kita juga udah dapat live vest, terus live vest. Udah sih, cuma dapat live vest aja. Tapi oke lah, setidaknya itu aman kan. Nah, ini dia suasana Pulau Teluk Penyu. Pulau Cilacap di ujungnya namanya Teluk Penyu. Kalau dari sisi pantai, ya oke lah. Nggak bagus-bagus banget atau bukan pantai putih. Oke, gue siap-siap dulu ya, mau menyeberangi pulau menuju Pulau Nusa Kambangan. Nah, ini kita mulai naik di perahunya. Di situ ada beberapa perahu juga kok, dan ada beberapa provider. Oke, kita sudah mulai. Dan di sini juga banyak sih untuk pantai secara ombak aman lah ya untuk anak-anak bermain. Jadi bukan tipikal pantai yang ombaknya besar ataupun banyak terumbu karang, enggak. Cuma memang pasirnya aja beda, dia bukan pasir putih. Gitu. Nah, ini kita udah mulai jalan nih. Nanti sedikit fakta akan gue infokan mengenai Pulau Nusa Kambangan ya. Nah, kita mulai perjalanannya menuju Pulau Nusa Kambangan. Untuk Pulau Nusa Kambangan sendiri itu luasnya sekitar 121 km persegi. Kalau untuk penduduk aslinya itu kurang lebih 3.000 jiwa. Kalau suku aslinya itu disebut Pejagan ya. Jadi rata-rata mereka itu adalah nelayan dan juga berkebun karet sama pohon jati. Kemudian kalau untuk Pulau Nusa Kambangan ini kan sudah terkenal banget ya di Indonesia itu sebagai pulau dengan atau pulau tahanan dengan lapas dengan keamanan tertinggi gitu. Nah, ini sih memang wajar sih kalau menurut gue, karena secara lapasnya itu memang ada di pulau, sedangkan pulaunya itu jauh menuju daratan atau di tengah-tengah atau pulau terluar itu ya, bisa jadi dari Pulau Jawa gitu. Sejarahnya sendiri itu sebelumnya Belanda itu pada tahun 1905 itu memang menyatakan pulau itu atau itu daerah itu terlarang ya, karena memang pulau yang dikhususkan untuk para tahanan di zaman kolonial dulu gitu. Kemudian di tahun 1996 pulau ini dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata.
Oh iya, itu di tahun 2006 pulau ini juga sempat terkena dampak tsunami guys. Tsunami Pangandaran di tahun 2006 itu sedikitnya ada 11 orang hilang dan juga 8 lainnya meninggal. Turut berduka untuk para korban di tsunami 2006 ya. Nah ini dia perjalanannya masih menuju Pulau Nusa Kambangan. Kalau dari sisi airnya sih hijau, airnya bersih. Kemudian berhubung di situ juga langitnya cerah, jadi kita enjoy lah, namanya pantai ya. Nah di sini kebetulan satu pesawat itu, satu kapal kita ada sekitar 10 orang. Kapal ini tuh bisa menampung sekitar 15 orang guys. Nah sedikit informasi juga, ini untuk Pulau Nusa Kambangan berasal dari kata Nusa dan Kembangan yang artinya itu bunga. Jadi Pulau Nusa Kambangan itu secara harfiah dibilang atau pulau bunga. Yang tadi saya bilang juga untuk pulau ini terkenal dengan lapas dengan keamanan tertinggi ya. Karena itu tadi dia letaknya di tengah laut, jadi mau kabur juga susah guys. Gitu. Kalau untuk di dalam pulau ini nantinya kita akan bisa ketemu sama prasasti VOC. Ada sebuah gua ataupun tempat itu di area hutan bakau ya, ada prasasti peninggalan VOC. Nanti kita lihat apakah ada atau enggak ya. Nah ini kita udah mau sampai, yang tadi gue bilang perjalanannya sekitar 10 menit lah untuk perjalanan dari Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan ini ya. Oke, ini dia, kita udah sampai. Memang kalau di sini pulaunya banyak karang-karang ya guys. Jadi kalau kalian pakai sepatu kesininya dilepas dulu, nanti pada saat udah turun kapal pakai lagi sepatunya. Kalau mau pakai sendal boleh juga sih, cuma kan nanti kita akan ada trek menuju ke atas, itu lumayan terjal. Ini kita mau masuk dulu. Untuk tiket masuk di sini itu 5.000 guys, satu orang. Sebelum masuk kita dicek dulu, kemudian kita harus mengisi buku tamu. Jadi supaya jelas. Nah ini sebelum kita naik ke atasnya ada beberapa tukang jajanan lah untuk ngisi amunisi. Kalau kalian memang capek ataupun haus bisa istirahat dulu sebentar. Nah mau tahu kan gimana Pulau Nusa Kambangan ini? Mari kita coba cek ya sambil jalan. Nah ini untuk treknya lumayan terjal, tetapi masih bisa kita lalui lah. Nah kalau untuk yang bawa anak kecil juga masih bisa kok, ataupun orang tua atau lansia itu masih aman, karena memang jalurnya tidak terlalu menanjak, masih datar-datar aja. Cuma memang agak licin karena mungkin habis hujan ya malamnya.
Untuk di Pulau Nusa Kambangan ini ada sedikit informasi kalau untuk masyarakat di sana itu masih ya untuk ada kepercayaan sama makhluk halus gitu. Jadi kalau misalnya kita kesini disarankan rame-rame lah gitu loh, karena memang katanya sih pulaunya memang sedikit angker. Ini suasananya lumayan masih asri pulaunya, dan ada beberapa hewan seperti kera kita bisa jumpai nanti di situ ya. Di Nusa Kambangan ini juga ada wisata bahari guys. Itu ada pantai Karangpandan sama Rancah Babakan. Nah ini karena nanti kita akan naik ke pulaunya, itu di ending dari pulau ini tuh ada pantai kecil lah lumayan, dan itu pasirnya putih, jadi banyak nanti yang akan main ke sana. Nah ini treknya. Nah kalau kita udah ketemu jembatan ini, artinya masih setengah perjalanan. Oh ya, di Pulau Nusa Kambangan ini juga nantinya ada rencana untuk dijadikan sebagai lumbung pangan oleh pemerintah kita. Nah, kenapa tadi gue bilang juga untuk di pulau ini agak sedikit angker? Karena memang hutan ini disebutnya juga hutan ritual. Jadi di zaman dinasti Kesultanan Mataram pernah dijadikan pulau ini tuh tempat ritual guys. Jadi namanya hutan ritual. Horor juga ya. Untung gue datangnya siang-siang sini. Jadi memang dari zaman kolonial Belanda, Pulau Nusa Kambangan ini memang sudah dijadikan tempat untuk para narapidana dan juga tempat untuk eksekusi hukuman mati guys. Gitu. Dan ada beberapa nama-nama yang pernah ya, ada yang pernah ditahan di sini. Itu ada beberapa nama seperti Ambrosi, Imam Samudra, terus ada Johnny Indo, ada Andrew Chan, ada Umar Pate, ada Bob Hasan, ada siapa lagi ya, Husni Kadut ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu kali ya itu mereka. Nah ini dia yang tadi gue bilang ada prasasti VOC, cuma gue nggak ke situ karena fokusnya gue pengen lihat, katanya ada pantai setelah perjalanan ini. Jadi kita memang pengen ngecek pantainya seperti apa, yang katanya pasirnya putih. Berarti kalau udah ngelihat prasasti itu, perjalanan kita sudah semakin dekat.
masih di jalur yang tidak terlalu susah untuk kita datangi. Nah itu kan ada prestasi-prestasi zaman dulu. Nah jadi yang tadi saya bilang untuk perjalanan di pulau ini tuh anak kecil pun masih bisa ya, sampai dengan orang lansia juga masih bisa, asal masih kuat untuk berjalan. Karena memang jalurnya tidak terlalu susah untuk didatangi atau dilalui. Itu nggak tahu kemana, takut mau ke sana, takut hilang. Nah di pantai itu juga kita bisa berenang. Nah ini sudah kelihatan kan tuh guys, biru-biru pantainya. Nah kalau udah di sini kita sudah hampir sampai. Nanti di pulau ini juga jangan khawatir karena banyak tukang jajanan juga, jadi kita bisa yang nggak mau berenang kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati air kelapa ataupun jajan. Di situ banyak. Nah itu dia pantainya. Entah ini gue juga nggak tahu, gue nggak tahu lagi ini namanya pantai yang apa namanya. Pasirnya putih kan, cuma ramai sekali karena memang lagi libur ya, orang semuanya pengen liburan. Jadi itulah, ini dia tempatnya. Oke, berarti sudah sampai kita di pantainya ya. Pasirnya putih kan. Oke, sampai sini dulu aja perjalanannya ya. Kita mau ngaso dulu, mau minum kelapa sambil jajan-jajan. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya ya. Jangan lupa subscribe channel gue ya.